violin dan saksofon, bertemu lagi dengan Ibu Nita. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Ayo diperhatikan ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pasukan kelas 4 violin dan saksofon. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Pada pembelajaran SBDP PLH hari ini, kita akan membahas mengenai sampah dan dampaknya bagi lingkungan. Setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan sumber-sumber sampah, mengidentifikasi dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta dapat menyebutkan cara pengolahan sampah secara sederhana. Ayo kita mulai pembelajarannya. Nah, tahukah kalian apa itu sampah? Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang. Sampah timbul karena aktivitas manusia. Sampah merupakan permasalahan yang harus diatasi karena dapat menimbulkan masalah lingkungan dan mengganggu kesehatan. Sampah dihasilkan dari beberapa sumber, antara lain 1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, kertas, plastik, dan sebagainya. Kedua, sampah dari tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, toko, dan warung. Sampah yang dihasilkan berupa bahan dagangan yang rusak, buah, sayur, kertas, plastik, karton, bahan pembungkus, dan sebagainya. Ketiga, sampah industri. Jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah yang beracun. Industri seringkali membuang sampah di sekitar pabrik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Apa saja dampak sampah terhadap lingkungan? Sampah yang dibuang sembarangan akan masuk ke dalam sungai dan akan mencemari air hingga terbawa ke laut. Berbagai makhluk hidup termasuk ikan dapat mati, sehingga beberapa spesies akan lenyap dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air. Sampah yang menyumbat saluran air atau got dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam got yang tadinya dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran, dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah. Air yang tergenang pada sampah yang dibuang sembarangan akan menjadi tempat bersarangnya kuman dan bakteri penyebab berbagai penyakit. Selain itu, sampah yang menumpuk juga akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Sampah tidak hanya dapat membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan akan mendatangkan tikus dan serangga seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain yang akan membawa kuman penyakit. Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak di tempat sampah. Lalat dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare. Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipes dan pes. Nyamuk akan berkembang biak pada air yang tergenang di sekitar sampah. Nyamuk membawa kuman yang dapat menyebabkan malaria bahkan demam berdarah. Penyakit karena jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Sampah beracun bila dibuang ke sungai atau ke laut akan mencemari sungai atau laut. Di Jepang, sekitar 40.000 orang meninggal akibat memakan ikan yang telah tercemar oleh raksa. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penumpukan sampah.
yaitu dengan cara pengelolaan sampah secara sederhana. Pengelolaan sampah secara sederhana dapat dilakukan dengan prinsip 5M. 5M adalah singkatan dari memilah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengomposkan. Memilah. Memilah sampah adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis sampah yang lainnya. Sampah dipilah menjadi 3 jenis sampah, yaitu sampah organik atau sampah basah seperti sisa makanan atau daun, lalu sampah anorganik atau sampah kering seperti botol plastik, kantong kresek atau kaleng, dan sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bohlam lampu, dan bahan kimia. Setiap rumah sebaiknya memisahkan sampah menurut jenisnya. Mengurangi. Mengurangi sampah adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Mengurangi sampah sebaiknya dimulai dari sumbernya dan menghemat pemakaian barang. Misalnya, dengan membawa tas belanja saat ke pasar sehingga dapat mengurangi sampah plastik dan mencegah pemakaian styrofoam. Mengurangi kemasan yang tidak perlu, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, misalnya bungkus nasi menggunakan daun pisang atau daun jati. Menggunakan kembali. Sampah yang masih dapat digunakan jangan langsung dibuang, tetapi sebisa mungkin digunakan kembali baik untuk fungsi yang sama maupun untuk fungsi yang lain. Misalnya, menulis pada kedua sisi kertas dan menggunakan botol isi ulang. Ban bekas dimodifikasi jadi kursi atau pot bunga. Kemudian, mendaur ulang. Mendaur ulang yaitu mengolah sampah menjadi produk baru. Contohnya, sampah kertas diolah menjadi kertas daun ulang atau kertas seni. Sampah kertas dapat dibuat hasta karya. Demikian pula dengan sampah kemasan plastik mie instan, sabun, minyak, dan lain-lain. Yang terakhir, mengkomposkan. Sampah basah, misalnya sisa makanan, daun-daun yang gugur, dapat dibuat kompos dan digunakan sebagai penyubur tanaman maupun penghijauan. Setelah menyimak video mengenai materi sampah, tugasmu adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan atau dapat dilihat di Google Classroom. Jawablah pertanyaan dengan teliti. Kemudian buatlah desain atau gambar produk yang ingin kamu buat dari sampah plastik. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Sampai bertemu di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.